Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sirasenia Paradiba dengan NPM 1022509 dari kelas C325 S1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, aku akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari makalah analisis laporan keuangan UMKM, UMKM-nya Hikaru Buket. Nah, sebelum aku menjelaskan atau memaparkan dari laporan keuangan UMKM tersebut, aku di sini bakal menjelaskan sedikit tentang profil dari UMKM tersebut. Nah, teman-teman, Hikaru Buket sendiri ini dia tuh usaha yang berkala mikro atau juga yang kecil gitu ya. Nah, mereka udah berdiri dari tanggal 16 Juli 2023 yang didirikan sama dua orang, yaitu sama Kak Inaya dan juga Kak Inada. Jadi mereka itu kakak adik. Nah, Kak Inaya sama Kak Inada ini tuh mereka tuh punya minat dalam bidang kreativitas. Makanya mereka bukalah usaha ini. Pada awalnya mereka itu bukannya tuh buket yang by request ya, bisa jadi bunga asli, uang, atau juga mainan, buah, atau juga yang lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, usaha ini, Hikaru Buket ini mulai fokus ke salah satu bahan, yaitu pipe flowers. Nah, ini tuh kawat bulu yang dirangkai menyerupai jadi bunga yang cantik. Jadi sampai sekarang ini mereka itu kebanyakan produksinya itu dari pipe flowers. Jadi bikin unik, menarik, dan juga pastinya jadi bikin memorable gitu ya. Hikaru Buket sendiri mereka tuh belum punya toko offline-nya. Jadi mereka tuh masih lewat online atau berbasis digital melalui official akun Instagram mereka, yaitu hikaru.buket. Nah, di situ tuh kalian bisa DM mereka, bisa juga lihat-lihat hasil-hasil dari buket mereka, dan juga bisa tanya-tanya langsung. Dengan cara ini, menurut saya sendiri sih bisa jadi lebih fleksibel ya. Kita juga jadi lebih personal, bisa chat langsung, bisa tanya-tanya langsung, terus juga jadi lebih luas jangkauannya, dan juga kita jadi tahu nih, yang tadinya nggak ada ternyata jadi ada loh buket ini. Identifikasi transaksi keuangan. Nah, untuk Hikaru Buket sendiri mereka punya aset nih. Aset tetapnya itu berupa satu buah motor dan juga satu buah handphone. Kalau motornya dipakai untuk beli bahan baku atau barang persediaannya. Kalau buat handphonenya sendiri dia bisa dibilang jadi pemeran utama ya. Karena apa? Karena ide itu sebagai penghubung antara pelanggan pembeli ke Hikaru Buket. Lalu untuk modal awalnya itu sebesar 2 juta rupiah. Untuk omset per bulannya di 7 juta rupiah dan juga laba bersihnya di 4 juta rupiah. Mereka juga punya dana yang rutin dialokasikan setiap minggunya, yaitu untuk beban operasional kayak biaya transportasi, beban utilitas, sama beban gaji owner. Nah, karena Kak Inaya sama Kak Inada dan juga Kak Inaya ini belum punya orang yang ngebantuin mereka, belum punya karyawan, jadi mereka itu mengalokasikan dana sebesar 250.000 per minggu untuk upah mereka jasa atas pembuatan buketnya. Lalu mereka juga ada barang persediaan, ada dua, yaitu barang utama. Barang utamanya itu kayak di pipe flowersnya, terus juga ada di wrapping papernya, kertas bunganya, terus juga ada pita, dan juga ada di busa bunganya. Kalau untuk barang pendukungnya itu ada di kartu ucapan sama glitter atau juga barang-barang lainnya by request customer. Nah, untuk barang persediaan sendiri, mereka itu rutinnya itu pembelinya di setiap 1 minggu, atau mereka itu beli sekaligus tapi nanti dibagi untuk per minggu per section. Tapi kebanyakan kalau mereka sendiri itu belinya itu di online kayak di Shopee, TikTok Shop atau Tokopedia dan juga lain-lain. Tapi mereka juga rutin untuk nyatet barang apa aja yang udah mereka beli atau juga stok apa aja yang masih ada. Jadi kayak gini laporannya. Jadi seminggu ini mereka itu dalam per 1 minggu mereka itu ngeluarin atau juga ada persediaan sebesar 601.000. Nah, untuk chart of account sendiri mereka tuh daftar akunnya cuma sedikit karena mereka itu emang gak terlalu banyak punya interaksi gitu ya. Jadi cuman ada aset, yaitu kas sama persediaan, terus juga ada di ekuitas, modal, fripe, penjualan, pendapatan, terus juga beban dan biaya kayak biaya transportasi, beban utilitas, sama biaya gaji owner. Jadi cuman akunnya juga cuman ada di 4 akun. Untuk akunnya tuh cuma ada 4 gitu, terus juga anak-anak yang lainnya juga cuma sedikit. Nah, untuk jurnal umumnya sendiri seperti ini ya. Ini tuh dia mulai dari kas, terus juga pendapatan,
terus juga ada dari persediaan, biaya utilitas, dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk pendapatan atau penjualannya sendiri, mereka itu sebenarnya setiap hari ada pembelian, tapi nggak setiap hari, tapi ada gitu ya dalam satu minggunya. Nah, karena mereka itu lebih ke yang simple, jadi mereka itu mencatat penjualan, hasil penjualnya itu dari satu minggu, jadi per minggu. Makanya kenapa ini cuman ada di tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan juga tanggal 22, seperti itu. Selanjutnya ke laporan laba ruginya. Ada penjualan usahanya itu sebesar 7.218.000 dikurang dengan harga pokok penjualan untuk pembelian bahan baku atau persediaan sebesar 1.914.000. Lalu dikurang persediaan akhir sebesar 56.000, jadi total HPP-nya di 1.858.000. Jadi laba kotornya itu 5.360.000. Lalu dikurang beban operasionalnya, untuk beban utilitasnya di 70.000, biaya transportasinya di 247.000, dan juga beban gaji ownernya itu di 775.000. Jadi total beban operasionalnya itu di 1.805.000. Jadi laba bersih yang diperoleh oleh Hikaru Buket per periode 1 bulannya itu di 4.275.000. Nah, selanjutnya ada di laporan perubahan ekuitas. Untuk modal awalnya di 1.500.000, tidak ada modal tambahan, lalu ditambah dengan laba bersih 4.275.000, jadi sebesar 5.775.000. Dikurang Thrive sebesar 150.000, jadi modal akhirnya sebesar 5.625.000. Nah, yang terakhir ada laporan posisi keuangannya. Untuk aset lancarnya itu ada di kas, yaitu sebesar 5.625.000 ditambah dengan persediaan tadi di 56.000. Jadi total aset lancarnya itu di 5.681.000 untuk total aset, dan juga modal akhirnya sebesar 5.681. Nah, kesimpulannya, berdasarkan dari analisis laporan keuangan UMKM Hikaru Buket sendiri, bisa dibilang bisa dikatakan mereka itu menghasilkan laba yang cukup tinggi, dan juga probabilitas mereka itu berada di kategori yang sangat baik. Namun ada juga beberapa kelemahannya seperti beban operasional yang tinggi, lalu juga kelemahannya dalam pengelolaan keuangannya, ketidakefisiensian dalam pengelolaan persediaan, karena mereka itu untuk membuat laporan keuangannya itu belum detail juga, jadi masih kayak belum semuanya tercatat dengan detail gitu. Nah, kalau kelemahan-kelemahan itu terus dilakukan terus menerus, bisa saja margin keuntungannya itu semakin tertekan atau semakin kecil keuntungannya, dan juga stabilitas arus kasnya itu bakal terganggu.